Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita membahas Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, yang mana ayat ini menjadi dalil, menjadi dasar bahwa yang namanya sihir itu benar-benar ada, ya. Sihir yaitu benar-benar ada pada zaman Nabi Sulaiman, ya, itu berkembang pesat. Maka disidak oleh Nabi Sulaiman, buku-buku, kitab-kitab tentang sihir itu ditaruh di bawah singgasananya. Begitu Nabi Sulaiman wafat, iblis itu, setan itu ngomong ke dukun-dukun, tuh di bawah singgasana Nabi Sulaiman ada kitab sihir, ambil, pelajari. Diambillah oleh dukun-dukun ini, ya, dibongkar singgasananya, dibuka, di bawahnya ada kitab sihir. Apa yang mereka katakan? Oh, ternyata Nabi Sulaiman dia menjadi raja yang besar karena kitab ini. Itu bentuk fitnah orang Yahudi Bani Israel kepada Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun mereka tuduh sebagai penyihir. Kan ada dalam Al-Quran tuh surat apa? As-Saff, ya, kalau nggak salah. Ya Bani Israel, kata Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum wa musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubassiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul yang diutus untuk kalian, musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat, aku membenarkan apa-apa yang ada dalam diri kalian, telah diberikan pada kalian, yaitu kitab At-Taurat. Wa mubashiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberikan kabar gembira bahwasanya akan datang seorang nabi, dialah yang bernama Ahmad. Apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW diutus, ya, dilahirkan, mereka dengan kedengkiannya, kebenciannya mengatakan hadza sihrum mubin, ini adalah sihir yang nyata. Jadi sihir itu ada, malah dalam ayat ini juga dijelaskan malaikat Harut dan Marut yang diturunkan di Babilonia, di Baghdad, itu menyampaikan tentang masalah sihir dan tidak mengajarkan sihir kecuali berkata ini adalah bentuk ujian. Kalau engkau mempelajarinya maka akan menjadi kufur, neraka bagiannya. Tapi engkau tidak mempelajarinya maka akan selamat. Namun banyak orang yang senang mempelajari sihir ketimbang mempelajari kitab Allah, wahyu Allah. Bahkan Rasulullah SAW pernah terkena sihir oleh orang Yahudi. Labib bin Ahsan menyihir Rasulullah SAW lewat rambutnya yang jatuh. Kemudian Rasulullah SAW pun tahu, ya, ternyata sihir itu ditempatkan di sumur. Maka mulai saat itu beliau sebelum tidur selalu membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya. Nah, kalau Rasulullah SAW terkena sihir bukan berarti itu aib bagi dia, atau bukan berarti penangkal, apa ya, pelindung Rasulullah SAW, Allah SWT itu tidak bisa melindunginya, bukan. Itu mengajarkan yang pertama bahwa kesihir itu benar ada, ya, sihir itu benar-benar ada dan manusia bisa terkena itu. Atau seperti Rasulullah SAW melakukan peperangan, ya, tatkala perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tapi waktu perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Kekalahannya itu bukan aib, bukan berarti Allah tidak ada di pihak umat Islam, tapi mengajarkan yang namanya perang itu bisa salah, bisa kalah dan bisa menang. Bahkan Rasulullah SAW itu terluka kakinya, terluka giginya. Bukan berarti Rasulullah SAW itu lemah dan tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mengajarkan bahwa Nabi itu dimaksum, dilindungi itu dari segi agama, tapi dari segi kemanusiaan, maksudnya sifat-sifat manusia itu tetap ada. Apa? Lapar, haus,
punya anak, punya istri, bahkan terluka kalau dia terkena senjata tajam. Kalau kita kan kadang ingin melebihi Nabi, ya, yang Nabi aja kagak kebal, kita pengen kebal. Nabi aja kagak bisa terbang, kalau kita pengen bisa terbang. Ya. Jadi Nabi itu dalam hal agama itulah dimaksud. Tapi kalau untuk sifat-sifat kemanusiaannya itu tetap ada. Dan kita sebagai umatnya Nabi, umatnya Rasulullah SAW tidak boleh menyelisihi dengan sifat-sifatnya, termasuk dengan agamanya, ajarannya tentunya. Baik, di ujung ayat ini disampaikan, wa ma hum biddorina bihi min ahadin illa biiznillah. Jadi sihir itu tidak bisa memudorotkan, tidak bisa mengganggu, tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun illa biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kalau orang itu kuat imannya, bagus akidahnya, maka dia tidak akan bisa tersentuh oleh sihir. Tapi ada Pak Ustadz, orang sholat juga tetap aja kena sihir misalnya. Orang rajin baca Quran tetap juga kena sihir. Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya benar, ikhlas, kaifiyahnya benar, ilmunya benar, itulah yang bisa menjaga dia. Tapi kalau sholatnya udah kagak benar, niatnya udah salah, apalagi jauh dari kehusuan, apalagi ada mang-mang di dalam hati, tahu mang-mang, ragu di dalam hati, itu pasti kena. Ya, tapi kalau dia benar-benar yakin akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya juga benar, kualitas ibadahnya juga benar, maka dia akan dijaga, dilindungi oleh hal-hal seperti itu. Bahkan kata orang metafisik ini, kalau orang udah yakin itu, jadi energinya sendiri akan melindungi dia. Begitu datang gangguan dari luar, tidak akan bisa menyentuh dia, karena dilindungi oleh energinya, oleh keyakinannya kalau bahasa kita. Maka orang-orang yang rasionalis gitu ya, yang dengan keyakinannya dia nggak pernah kena, nggak tersentuh sama itu. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman istaruhu ma lahu fil akhirah min khalaq. Apa yang mereka pelajari itu merugikan mereka, menghancurkan mereka, memudaratkan mereka di akhirat, dan tidak ada bermanfaat untuk mereka sihir itu, siapapun ya. Walaqad alimu laman istaruhu, dan mereka orang-orang Yahudi itu lebih condong atau menukar malahu fil akhirah, maka tiadalah bagian bagi mereka di akhirat min khalaq wala bi'sa ma sarau bihi anfusahum. Betapa buruk mereka karena telah menjual dirinya sendiri. Laukanu ya'lamun, kalau mereka menyadari atau mereka mengetahui. Jadi buruk orang yang berbuat sihir ini, dia telah menukar dirinya, menukar jiwanya, menukar akidahnya. Tidak ada bagian mereka di akhirat, kehancuran mereka di dunia. Bentuknya tuh macam-macam. Kalau yang dijelaskan kemarin di ayat ini, bagaimana seseorang bisa memisahkan hubungan suami istri, bisa menyatukan suami istri. Ya, di Indonesia kan banyak hal-hal seperti itu ya. Walaupun zaman makin modern, itu nggak makin hilang, tapi malah makin banyak. Ya.